Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bayunika Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Baiklah Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini seperti biasa, semoga Bapak Ibu tidak pernah bosan dengan kolaborasi saya beserta admin e-kinerja BKPP Kabupaten Bengkalis terkait dengan sosialisasi pengukuran indeks profesionalitas ASN atau biasa yang kita singkat dengan IPASN ya Bapak Ibu ya. Nah, intinya nanti kami di sini akan menampilkan beberapa hal terkait dan juga akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu di MyASN itu di bagian mana sih melihatnya gitu ya. Dan juga ada beberapa hal terkait yang akan kami sampaikan. Jadi jangan pernah di-skip video ini untuk mendapatkan pemahaman lebih maksimal. Baiklah Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita lihat video ini bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, kita kembali lagi pada kesempatan ini kita akan bahas bersama ya Bapak Ibu, sosialisasi pengukuran indeks profesionalitas ASN tahun 2023. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini adalah dasar hukumnya. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa di-download untuk melihat dan bagaimana sih isi di dalam masing-masing, karena saya tidak akan memperjelas ini lebih jauh lagi agar kita tidak terlalu lama membahas ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Pada slide ini kita akan bahas apa sih indeks profesionalitas ASN itu. Indeks profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, di sini ada 4 dimensi indeks profesionalitas ASN. Yang pertama itu dari kualifikasi, yang kedua dari kompetensi, yang ketiga dari kinerja, dan yang keempat adalah dari disiplin. Nah, tentunya keempat dimensi ini memiliki bobot nilainya masing-masing ya Bapak Ibu berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019. Kalau kualifikasi itu bobotnya 25, kompetensi bobotnya 40, kalau kinerja itu bobotnya 30, dan disiplin itu bobotnya adalah 5. Nah, ini adalah kategori penilaian. Dari penilaian ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya Bapak Ibu ya. 61 itu sangat rendah. Kalau 61 sampai 70 itu rendah. Nah, sama dengan nilai IPASN saya Bapak Ibu. Saya 65 ya. Jadi nilai saya itu rendah. Jadi Bapak Ibu yang punya nilai tinggi jangan ria gitu. Baiklah Bapak Ibu, 71 sampai 80 itu nilainya sedang, 81 sampai 90 tinggi, dan 91 sampai 100 tentunya sangat tinggi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, di sini ada sumber data pengukuran ya Bapak Ibu dari 2018 sampai 2022. Oke, jadi kita akan lihat di 2022 ini sekarang untuk sumber data pengukurannya itu bersumber dari SIASN. Apa itu? Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Bapak Ibu. Nah, jadi ini akan menjadi acuan kita dalam membahas terkait dengan IPASN ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah mekanisme pengukuran indeks profesionalitas ASN. Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan admin CASN, admin MyASN, ataupun admin e-kinerja BKN di BKD, BKPP, ataupun BKP SDM di tempatnya Bapak Ibu bertugas ya Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini adalah kondisi data indeks profesionalitas ASN saat ini. Kita lihat yang pertama, instansi yang menggunakan aplikasi e-kinerja BKN saat ini sudah mencapai 95% ya Bapak Ibu ya. Mungkin masih tersisa 5% lagi dengan berbagai catatan, mungkin daerahnya terkendala sinyal dan lain sebagainya, ataupun lain hal kita juga kurang memahami ya Bapak Ibu ya. Intinya data ini adalah valid. Dan yang kedua bisa kita lihat instansi yang menggunakan jalur pelatihan non-klasikal pada pengembangan kompetensi ASN saat ini sudah terdata masuk 82%. Dan ada yang ketiga ini adalah instansi yang menggunakan IPASN sebagai indikator kinerja unit. Nah, ingat Bapak Ibu, indikator kinerja unit organisasi ini juga dilihat ya berdasarkan IPASN-nya Bapak Ibu ya. Ini saat ini ada 74% ya Bapak Ibu. Jadi data ini itu diperoleh dari hasil pemantauan dan evaluasi terhadap 33 instansi pemerintah. Nah, ini adalah sumber yang sudah pasti valid Bapak Ibu. Mari kita lihat slide selanjutnya. Ini adalah capaian indeks profesionalitas ASN pada tahun 2023.
Khusus instansi pusat saat ini sudah mencapai 64,89%, instansi daerah 59,46%, dan capaian nasional 2022 berbanding dengan 2023, saat ini di 2023 sudah 59,46%. Perlu kita sampaikan bahwasanya nilai indeks profesionalitas ASN nasional masih dapat berubah sewaktu-waktu karena data ini adalah data yang diambil per 4 Juli 2024 ya Bapak Ibu. Data 2024 ini adalah yang dipakai 2023 Bapak Ibu. Jadi 2024 ini kan masih berjalan. Tentunya belum bisa didata secara optimal ya. Yang diambil adalah 2023 yang Bapak Ibu telah melakukan proses penetapan predikat kinerja di kinerja BKN 2023 SKP kinerjanya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya pelatihan-pelatihan yang telah Bapak Ibu laksanakan di 2023 juga masuk terhitung gitu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita masuk kepada slide selanjutnya. Pada bagian ini ada langkah Badan Kepegawaian Negara atau BKN dalam transformasi pengukuran IPASN. Ada tujuan, output, dan outcome. Nah, jadi tujuannya ini adalah terwujudnya peningkatan nilai indeks profesionalitas ASN di instansi pemerintah. Jadi outputnya adalah ketentuan pengukuran indeks profesionalitas ASN berbasis meritokrasi gitu Bapak Ibu. Outcome-nya apa? Outcome-nya yang pertama adalah terpetakannya profesionalitas ASN sesuai dengan kondisi yang aktual. Yang kedua, terwujudnya persamaan persepsi dalam peningkatan dimensi kompetensi kepada pengelolaan kepegawaian. Nah, yang ketiga ini adalah terwujudnya komitmen dan dukungan dari stakeholder dalam pengukuran IP ASN sebagai indikator kinerja organisasi. Dan yang keempat, tersedianya hasil pengukuran IP ASN yang menjadi data. Oke Bapak Ibu, ini adalah dimensi kualifikasi untuk memperhitungkan prasyaratan jabatan. 25 itu memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi atau di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki. Kalau nilainya 20, artinya Bapak Ibu memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki. Kalau Bapak Ibu mendapatkan nilai 10, artinya itu memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki. Bisa Bapak Ibu lihat ya, kalau Bapak Ibu non-manajerial masuk kategorinya adalah jabatan fungsional dalam kurung kategori keterampilan gitu ya. Ada juga jabatan fungsional kategori keahlian dan jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana itu ya kalau Bapak Ibu ijazahnya SMA ataupun SLTA sederajat. Kalau jabatan fungsional kategori keahlian itu sekarang kita ya Bapak Ibu ya, baik guru-guru itu ya jabatan fungsional kategori keahlian ya. Ada yang namanya ahli pertama, ahli muda, dan lain sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu punya ijazah S1, maka sesuai dengan pendidikan saat ini, S1 ini bisa Bapak Ibu lihat, maka poin maksimalnya adalah 20 ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah perhitungan bobot dimensi indeks profesionalitas ASN berdasarkan kompetensi. Jadi kompetensi ini data atau informasi riwayat pengembangan kompetensi dengan bobot 40. Dan untuk saat ini, hasil predikat kinerja sangat tinggi dari atasan berbanding lurus dengan penilaian kompetensi ASN. Dan untuk kita bisa melihat ini hanya baru berdasarkan kinerja ya Bapak Ibu ya. Kalau hasil asesmen itu datanya belum tersedia. Mungkin dalam waktu dekat bakalan ada ya untuk asesmen ini ya Bapak Ibu ya, untuk mengukur kompetensinya Bapak Ibu. Jadi persiapkan aja sih ya beberapa hal yang dibutuhkan untuk asesmen kompetensi. Tidak tahun ini, mungkin bisa tahun ini, tidak juga, bisa juga tahun depan. Jadi tergantung bagaimana situasi dan kondisinya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur pengetahuan, kemampuan, dan perilaku ASN yang diperoleh berdasarkan predikat kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti serta memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Di sini ada slide selanjutnya yaitu pemenuhan dimensi kinerja. Pemenuhan dimensi kinerja ini berdasarkan data dimensi kinerja didapat dari e-kinerja BKN atau rekon data laporan kinerja ke si ASN ya Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti akan saya tunjukkan juga My ASN-nya saya. Jadi jangan Bapak Ibu
skip video ini intinya. Nah, dimensi kinerja ini kalau Bapak Ibu dapat nilai maksimalnya 30, maka itu kategorinya sangat baik. Jadi kalau 25 itu karena baik SKP-nya gitu Bapak Ibu ya, kinerjanya. Kinerja Bapak Ibu itu kalau dapat predikatnya sesuai ekspektasi atau baik itu dapat poinnya itu 25 Bapak Ibu. Tapi kalau di atas ekspektasi maka poinnya itu 30. Makanya Bapak Ibu perhatikan kembali biar nggak bingung gitu ya. Intinya begitu. Nanti saya tunjukin sih di MySN saya. Nah, sekarang kita masuk di dimensi disiplin ya Bapak Ibu. Dimensi disiplin ini intinya kalau Bapak Ibu nggak pernah dapat riwayat disiplinnya bagus gitu ya. Intinya Bapak Ibu mendapatkan bobot maksimal itu 5 karena ini diambil dari data dimensi disiplin yang diperoleh dari integrasi IDIS dan dengan CASN dan atau peremajaan data hukuman disiplin pada CASN gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah bentuk rekonsiliasi data kinerja Bapak Ibu. Ini adanya cuma di admin ya Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya ini rekonsiliasi data pengembangan kompetensi, ini juga melalui admin ya Bapak Ibu. Jadi admin bisa meletakkan ini. Kalau Bapak Ibu ingat kemarin itu ada pengisian ini berdasarkan yang saya pernah share itu Bapak Ibu filenya berbentuk file Excel ya Bapak Ibu. Ada pengisian PNS ID, jenis diklat. Nah, ini namanya itu sumber datanya dari rekonsiliasi gitu Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu itu bisa melakukan peremajaan melalui MySN. Kalau dengan catatan ya Bapak Ibu. Kalau di BKD, BKPP ataupun BKP SDM-nya Bapak Ibu itu tidak meminta data ya, tidak meminta data mungkin melalui G-Form atau Google Formulir. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan hal ini sendiri. Tapi kalau BKD, BKPP ataupun BKP SDM-nya Bapak Ibu ada meminta data, maka Bapak Ibu cukup isi data itu dari Google Form yang disesuaikan yang sudah dikirim ya Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu harus melihat dan memiliki kepedulian karena MySN ini jika ada sesuatu hal yang tidak serasi, tidak sinkron, maka nanti akan berhubungan ke lain-lainnya dan mengakar gitu ya Bapak Ibu. Nanti ini juga akan saya kasih lihat sih Bapak Ibu. Nah, ini pengukuran indeks profesionalitas ASN tahun 2023. Yang pertama itu hasil pengukuran IP ASN dapat dilihat pada menu layanan IP ASN di CASN ataupun MyASN. Dan poin kedua, instansi dapat memutakhirkan riwayat data sesuai dimensi, baik itu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin, paling lambat 31 Juli 2024. Berarti bulan ini ya Bapak Ibu, ini udah tanggal berapa ini? Tanggal 6, berarti sekitar 25 hari lagi itu kalau Bapak Ibu melakukan peremajaan. Tapi kalau BKD, BKPP ataupun BKP SDM-nya, kalau di Kabupaten Bengkalis itu kita kasih tenggat waktu sampai tanggal 15 Juli ya Bapak Ibu. Nah, poin 3-nya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang diukur merupakan pegawai yang terdata atau diangkat sebelum tahun 2023. Jadi kalau ada Bapak Ibu P3K yang IP ASN-nya masih kosong, itu jangan khawatir karena Bapak Ibu masih terdata ataupun diangkat pada tahun 2023. Jadi kalau kosong ya nggak apa-apa karena belum terdata. Yang didata itu adalah sebelum tahun 2023. Itu ya Bapak Ibu diingat ya. Nah, poin keempat ini pemutakhiran data dapat dilakukan melalui peremajaan pada CASN, rekonsiliasi data di CASN, dan integrasi CASN. Oke Bapak Ibu. Nah, jadi selanjutnya saya akan kasih tunjuk ke Bapak Ibu. Nah, oke. Di MySN saya, pertama saya akan kasih tunjuk dulu terkait ini. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu yang saya sampaikan ya. Kalau BKD, BKPP, dan BKP SDM-nya Bapak Ibu tidak ada meminta data seperti ini, maka Bapak Ibu bisa melakukan peremajaan langsung melalui MyASN. Tapi kalau ada minta, silakan Bapak Ibu isi yang ini, karena ini nanti akan di-input ke dalam MyASN-nya masing-masing individu ASN melalui admin e-kinerja, ataupun admin CASN, admin MyASN, di BKD, BKPP, ataupun BKP SDM, teman Bapak Ibu bertugas ya. Nah, selanjutnya nanti saya juga akan share ini terkait buku panduan untuk indeks profesionalitas ASN ya. Nanti ini bisa Bapak Ibu download di deskripsi video, nanti akan saya sertakan link drive ya. Jadi Bapak Ibu bisa download ini dan bisa jadi bahan bacaan. Kira-kira apa aja sih ini isinya Bapak Ibu? Memang sih 30 halaman ya, tapi di sini jelas Bapak Ibu bisa lihat ya. Terkait dengan bagaimana sih pengukuran-pengukuran ini bisa Bapak Ibu baca-baca, bisa Bapak Ibu print gitu ya. Ini lengkap juga.
Jadi ini bisa Bapak Ibu miliki, nanti download aja di link deskripsi, akan saya sediakan link drive-nya di bawah. Oke, selanjutnya kita masuk lagi kembali kemari ya Bapak Ibu. Kita lihat dari yang mana tadi. Kita bahas pelan-pelan ya Bapak Ibu. Sekarang saya akan bahas pelan-pelan. Oke, dari yang sini Bapak Ibu, yang kualifikasi ini ya, kualifikasi. Sekarang saya akan buka. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat ini di mana sih lihatnya selanjutnya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masuk dulu ke My ASN ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu klik layanan ASN. Selanjutnya Bapak Ibu di sini bisa lihat ya, ada indeks profesionalitas ASN. Silakan Bapak Ibu klik. Nah, pada poin ini bisa Bapak Ibu sesuaikan. Lihat hasil penilaian kinerja maksimal 30, di sini 25. Ini artinya penilaian kinerja saya pada tahun 2022 dan 2023 itu mendapatkan predikat sesuai ekspektasi atau baik ya Bapak Ibu. Makanya poinnya 25. Nah, ini ya Bapak Ibu ya untuk kinerja ya. Jadi kinerja itu dapat poin maksimal 30 kalau Bapak Ibu sangat baik ya predikatnya ya. Kalau sesuai ekspektasi atau baik itu poinnya 25. Jadi sesuai ya Bapak Ibu yang ini ya. Nah, sekarang riwayat hukuman disiplin maksimal 5. Saya juga dapat poin 5 dan ini karena saya tidak pernah dapat hukuman disiplin. Itu ya Bapak Ibu, jadi poinnya maksimal 5. Dan kompetensi riwayat pengembangan kompetensi nilai maksimalnya 40, saya cuma dapat 15. Bagaimana itu? Mari kita lihat dulu di sini Bapak Ibu. Bisa baca yang ini ya. Di sini juga ada ya kriteria pengembangan kompetensi. Kenapa Bapak Ibu dapatnya itu tidak banyak. Ada juga sih rumus ngitungnya gitu ya. Kompetensi. Nah, ini Bapak Ibu ya kompetensi ya. Kompetensi Bapak Ibu di sini juga ada cara menilainya gitu Bapak Ibu ya. Oke, jadi bobot indikatornya. Nah, jadi saya tidak akan jelaskan. Intinya kalau Bapak Ibu ingin melihat bagaimana sih ini kok bisa dari nilai maksimal 40 dapatnya cuma 15, silakan Bapak Ibu baca di sini nanti ya. Karena di sini ini nanti ada cara menghitungnya ya, dari mana dan berapa sih dapat nilainya sehingga hasilnya begitu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu pada slide selanjutnya di sini. Sekarang kita bahas yang ini ya Bapak Ibu ya. Riwayat pendidikan terakhir maksimal 25. Saya dapatnya 20. Oke, dari mana sih ini dilihat Bapak Ibu? Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Nah, manajerial ya. Jadi di manajerial ini non manajerial, saya kan kualifikasi pendidikan S1 jabatan non manajerial karena guru ya, jenis jabatannya adalah yang ini ya Bapak Ibu ya, jabatan fungsional kategori keahlian. Saya berijazah S1 dan ini adalah poinnya 20 gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi udah ada ketetapannya masing-masing ya. Kalau Bapak Ibu di 3 SMA sederajat, di bawah SMA itu masih 10 maksimal gitu. Sekarang kalau Bapak Ibu misalnya tadi seperti yang saya katakan tidak mendapatkan ini ya Bapak Ibu ya, tidak dapat info seperti ini. Dimana sih saya bisa melakukan untuk update datanya gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini seperti disampaikan, ini Bapak Ibu bisa melakukan melalui di riwayat diklat ya. Jadi saya akan lihatkan dulu kepada Bapak Ibu. Nah, kita kembali dulu ke home. Selanjutnya di sini ada riwayat diklat dan kursus. Ini Bapak Ibu klik. Silakan Bapak Ibu klik. Selanjutnya di sini akan terlihat. Nah, di sini adalah menampilkan 4 data untuk riwayat diklat yang pernah saya ajukan melalui format Excel yang seperti saya sampaikan ya. Kalau dulu kan pakai rekonsiliasi itu pakai format Excel, file Excel gitu ya. Nah, ini udah masuk. Kalau Bapak Ibu tidak ada seperti ini, tidak ada diminta data melalui form seperti ini, maka Bapak Ibu bisa langsung melakukan dari sini. Nanti riwayat pengajuan ini udah pernah ya Bapak Ibu ya, di 2021 ya. Itu adalah buktinya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan penambahan riwayat diklat, silakan klik yang ini tambah baru ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal pilih aja di sini. Nah, masukkan jenis diklatnya itu diklat apa. Jadi di sini itu udah tersedia semua sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Nah, ini itu sesuai dengan buku IPASN yang saya kasih di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada semua di sini gitu ya. Nah, ini sesuai. Jadi masuknya sama ya Bapak Ibu di sini ya. Ini kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan proses pendataan gitu ya. Tapi kalau mendapatkan ya nggak usah lagi isi ini. Jadi cukup yang ini aja gitu ya Bapak Ibu ya. Paham ya Bapak Ibu?
Semoga yang sampai di sini nih paham. Jadi selanjutnya jika Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan sosialisasi pengukuran indeks profesionalitas ASN, sampaikan saja di kolom komentar. Nanti bagian-bagian yang bisa saya jawab pasti akan saya jawab. Tapi kalau saya tidak bisa menjawab di luar dari kemampuan saya, maka akan saya komunikasikan lagi dengan admin e-kinerja, admin CISN ataupun MyASN di BKD, BKPP ataupun BKP SDM tempat saya bertugas. Begitu juga dengan Bapak Ibu, tetaplah jalin komunikasi untuk mendapatkan info-info terbaru. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga like, komen, dan share serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info-info terupdate dari channel saya. Ada yang mengganjal, sampaikan pertanyaan di kolom komentar, nanti akan kita bahas bersama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan hasil kolaborasi saya bersama admin kinerja BKPP Kabupaten Bengkalis. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan bisa berguna bagi Bapak Ibu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Dika Channel mohon pamit.